Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya ya? Anak-anak, kita sekarang telah sampai di materi tema 6, energi dan perubahannya. Nah, untuk pelajaran matematika, kita akan belajar untuk mengenal satuan waktu. Kita sudah pernah menerimanya ya dulu waktu di kelas 1 dan di kelas 2. Sekarang kita akan lebih mengembangkannya lagi. Bagaimana caranya membaca waktu yang ditunjukkan oleh jam analog berikut ini? Ada yang sudah bisa? Ya, kita akan belajar bersama-sama supaya kita semakin memahami dan semakin lancar dalam membaca jam. Kita ikuti penjelasan dalam video berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah jam analog ya. Jam analog itu ditandai oleh adanya jarum jam di situ. Nah, kita lihat dulu, ini yang gambar pertama adalah yang menunjukkan jarum pendek ya. Jarum pendek ini menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan jamnya ya. Jadi kalau jarum pendek menunjuk angka 3 berarti dia adalah pukul 3. Begitu juga kalau jarum pendek menunjuk angka yang lain, misalnya menunjuk angka 6, berarti dia menunjukkan pukul 6 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia ada di antara 6 dan 7? Dia disebut masih pukul 6 anak-anak, karena dia belum melewati angka 7 ya. Jadi dia masih disebut pukul 6. Tapi 6 lebih ya, pukul 6 lebih. Nah, kalau dia ada di antara angka 11 dan 12 berarti pukul berapa? Pukul 11 atau 12? Iya, masih pukul 11 ya, karena dia belum melewati angka 12. Pukul 11 lebih. Nah, sekarang masalahnya kita juga perlu tahu pukul 11 lebih atau tadi yang ditunjukkan pukul 6 lebih, itu lebihnya berapa menit? Kita perlu tahu ya, dan kita tidak bisa mengetahuinya hanya dengan melihat jarum pendek. Maka kita membutuhkan jarum jam yang lain yang disebut dengan jarum panjang ya. Jarum panjang ini menunjukkan apa anak-anak? Ya, menunjukkan menit ya. Menunjukkan menit, di mana setiap kali dia melewati satu angka ya oleh jarum panjang, itu lamanya adalah 5 menit anak-anak. Jadi dari angka 12 ke angka 1 itu lamanya 5 menit. Dan untuk seterusnya adalah kelipatan dari 5. Jadi yang ditunjukkan di situ bukan 12 lebih 1 menit anak-anak, tetapi 12 lebih berapa? Iya, 5 menit. Jadi kita lihat ya, itu setiap kali jarum panjang melewati angka, nah dia bergerak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, atau kembali ke menit ke 0 ya. Jadi nah, seperti kalian lihat di situ adalah pukul 12 lebih 5 menit. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana dengan gambar yang kedua? Kita lihat jarum pendeknya dulu ya. Jarum pendeknya ada di antara 3 dan 4. Berarti kita masih menyebutnya pukul 3. Pukul 3 lebih berapa menit anak-anak? Kita lihat itu. Jarum panjangnya mulai dari angka 12 dia bergerak ke angka 6. Nah, itu dia berarti melalui berapa kali kelipatan 5 ya? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sehingga dia disebut pukul 3 lebih 30 menit. Paham? Nah, bagaimana dengan soal yang ketiga? Jarum pendeknya menunjukkan angka berapa itu anak-anak? Di antara 2 dan 3 ya, berarti masih pukul 2. Jarum panjangnya menunjuk angka berapa?
angka 8. Angka 8 itu berarti kalau kita kalikan 5 berapa ya? 8 kali 5 berapa? Iya, kita hitung dengan penjumlahan berulang ya kalau belum hafal. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 8 kali. Hasilnya adalah 40. Yang ditunjukkan oleh angka merah di situ ya. Sehingga ini menunjukkan pukul 2 lebih 40 menit. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham cara membaca jam? Kalian harus lebih banyak belajar ya, supaya semakin paham dan semakin lancar dalam mempelajari atau membaca jam analog. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Dadah.